yang kita patut berterima kasih kepada Rocky Gerung. Karena akibat bacotannya, akhirnya bisa menunjukkan kepada kita semua the real people power. Ya, ini penjelasannya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya masih tetap dari Rocky Gerung ya, yang kita patut berterima kasih kepada Rocky Gerung. Karena akibat bacotannya, akhirnya bisa menunjukkan kepada kita semua the real people power. Ya, ini penjelasannya. Jadi kemarin kita sudah melihat sendiri ya, secara live, secara langsung, bahwa Rocky Gerung ini pada akhirnya pun meminta maaf kepada melalui awak-awak media, mengumpulkan media massa, kemudian meminta maaf, ditemani oleh sahabatnya, Hirsu Beno Arif, sahabat karibnya, meminta maaf, tapi bukan meminta maaf kepada Presiden Jokowi, meminta maaf bahwa apa yang diucapkannya ini membuat masalah perselisihan semakin nggak tentu arah, itu yang disampaikan. Tapi secara spesifik tidak menyebutkan bahwa dia meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, memang dia ini kan dalam acara konsolidasi yang akan menggelar aksi tanggal 10 Agustus, dia kemudian berorasi di sana, menyebutkan Presiden Jokowi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak pantas, karena dianggap mempertahankan legasinya menjelang masa akhir jabatan di 2024. Yang lebih parahnya lagi juga Presiden Jokowi ini dituduh menjual IKN kepada Cina. Ini kan memang kampret nih orang. Nah, kemudian akibat dari apa yang disampaikan, akibat bacotannya yang nggak pernah sekolah itu, mendapat kecaman dari banyak sekali pihak. Bahkan sekarang, terbaru ini sudah ada 13 laporan kepada pihak kepolisian yang pada akhirnya diambil alih oleh Bareskrim Polri. Nah, kalau sudah melihatnya seperti ini, kayaknya masuk nih barang nih. Dan nggak cuma hanya itu. Kecaman datang di mana-mana, bertubi-tubi, kemudian penolakan kepada dia ini juga datang di mana-mana. Bahkan beberapa tempat, beberapa kampus yang mengundang dia untuk menjadi narasumber, untuk menjadi pembicara. Ini kemudian membatalkan acaranya secara sepihak. Seperti yang terjadi di Jombang. Ketika dia datang di sana kemudian tidak diizinkan untuk berbicara, berorasi. Lalu kemudian ketika di UNER, Universitas Erlangga, Surabaya, dia datang ke sana, sudah datang, diusir. Pintunya ditutup. Rasain. Nah, kemudian nggak hanya itu, nggak cuma di Jawa Timur, di Sleman, di Yogyakarta, kemudian juga di Purwakarta, di beberapa tempat lainnya yang sudah mengundang dia. Agendanya dia datang untuk menjadi pembicara di beberapa kampus atau tempat organisasi-organisasi, ini kemudian dibatalkan. Bahkan, akibat dari ini semua, kemudian masyarakat Dayak yang menganggap Presiden Jokowi ini sebagai pimpinan mereka, sebagai raja mereka, akhirnya melakukan upacara adat penyembelihan babi dan meminum darahnya. Ini kan sebagai wujud perlawanan, wujud kekecewaan mereka dan kemarahan mereka kepada Rocky Gerung. Jadi selain mereka ini ingin mendorong kepolisian untuk menangkap Rocky Gerung, kemudian memenjarakan Rocky Gerung, ketika mereka sudah melakukan upacara adat ini, mereka ingin Rocky Gerung ini diadili secara adat karena sudah menghina pimpinan mereka. Nah, dari semua kejadian, semua rangkaian kejadian yang sudah terjadi ini dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, kita jadi bisa melihat, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa inilah sebenarnya the real people power. People power yang benar-benar dimiliki oleh pendukung Presiden Jokowi. Ketika mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi, yang menghormati Presiden Jokowi, kemudian marah, tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, mereka kemudian mengecam, menuntut, ingin memproses secara hukum dan ingin mengadili Rocky secara adat. Ini adalah wujud kekecewaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Rocky Gerung setelah mengucapkan itu, dia tidak mau meminta maaf dan semakin berkelit, semakin ngeles untuk melindungi bacotannya sendiri. Dan itu pun juga didukung atau dibela oleh beberapa pihak.
di oposisi seperti Partai Demokrat, kemudian Partai Nasdem ikut-ikutan, lalu sekarang ada Fahri Hamzah, ada pula Din Samsudin, salah satu tokoh yang kemudian juga membela Roky Gerung karena dia katanya akan siap berdiri di samping Roky Gerung. Belum termasuk juga beberapa tokoh oposisi seperti Said Didu yang kemudian hanya berani keluar-keluar di media sosial juga membela Roky Gerung. Tapi semakin Roky Gerung berkelit, semakin dia ngeles, semakin dia nggak mau meminta maaf, ini akan semakin menunjukkan kekuatan people power yang sebenarnya. Seperti yang kita lihat di beberapa wilayah di Indonesia. Inilah mereka yang selama ini mungkin sebagai silent majority. Orang-orang yang hanya duduk diam, kemudian melihat apa yang sudah dilakukan oleh kelompok oposisi, mereka hanya tertawa sambil nahan kentut. Karena apa? Karena mereka melihat salah satu contoh ketika people power yang digaungkan oleh Amin Rais beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu. Kita lihat people power yang mereka lakukan, ternyata people-nya nggak ada, apalagi powernya. Karena mereka pada sudah tua-tua. Tapi ketika silent majority ini, mereka melihat people power yang digaungkan oleh Amin Rais dan kelompoknya. Mereka ini hanya diam, tertawa, kemudian senyum-senyum sambil nahan kentut, melihat melalui media sosial, duduk di rumah-rumah mereka masing-masing, melihat ini semua sambil memantau keadaan. Oh, masih aman, yang melakukan people power hanyalah orang-orang, segelintir orang dan sudah bangkotan semua. Tapi ketika seorang Roky Gerung yang mulutnya nggak pernah sekolah, kemudian menghina Presiden Jokowi, people power ini kemudian tumbuh di mana-mana, di beberapa pelosok, di beberapa daerah di Indonesia. Mereka kemudian menolak Roky Gerung, mengusir Roky Gerung, bahkan melaporkan kepada pihak kepolisian dan ingin mengadili secara adat. Inilah yang membuat saya sendiri kemudian meyakini bahwa inilah the real people power. Jadi people power abal-abal yang disampaikan oleh Amin Rais itu nggak ada apa-apanya. Mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi, yang hormat sama Presiden Jokowi, yang membuat Presiden Jokowi dihormati karena membawa Indonesia bisa semaju sekarang, kemudian dihormati oleh negara-negara lain, mereka jelas marah. Mereka tidak terima pimpinan mereka, orang yang mereka cintai, orang yang mereka hormati, dihina-hina seperti ini. Inilah yang kemudian patut kita apresiasi. Apa yang dilakukan oleh Roky Gerung ini membuka mata kita semua bahwa inilah the real people power. Dan sampai detik ini, memang Roky Gerung juga tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa perlu meminta maaf kepada Presiden Jokowi, sibuk ngeles ke sana kemari, bahkan dia mengatakan bahwa saya tidak punya dendam kepada Presiden Jokowi. Anaknya adalah teman saya. Padahal si anaknya, Gibran ini, mengaku nggak kenal. Nah, inilah dia sibuk mencari pembenaran, sibuk mencari perlindungan, sementara yang melindungi dia hanya orang-orang yang ada di oposisi. Sementara orang yang benar-benar ada di belakang dia hanya diam, memantau, dan sepertinya menumbalkan Roky Gerung untuk maju sebagai yang ada di bagian depan. Sementara orang yang punya kepentingan sepertinya di belakang dia, ini sampai sekarang santai-santai aja. Dan bagi Roky Gerung sendiri, ini mungkin adalah sebuah cambuk yang selama ini dia keluar-keluar, diberikan kebebasan, dia menghina secara dengan kata-kata dungu dan sebagainya, ini didiamkan saja. Inilah akhirnya puncak dari sebuah kemarahan masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia, the real people power, orang-orang yang benar-benar ingin membela marwah presiden mereka, pemimpin mereka yang dihina oleh seorang Roky Gerung. Dan pada akhirnya, kesimpulan bagi saya adalah ketika syahwat yang seharusnya disalurkan melalui alat kelamin, tapi ini sama Roky Gerung dikeluarkan lewat mulut, pada akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah memicu people power, the real people power. Thank you, Roky Gerung. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.